Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang syubhat utama dari seluruh para penolak sifat, yaitu mereka berdalil dengan dalil a'rad. Dalil al-a'rad, yang dengan dalil a'rad tersebut mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena mereka menolak adanya tajaddud, adanya sesuatu yang baru dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggap sesuatu yang ditempeli dengan sesuatu yang baru, maka itu bukanlah ciri Tuhan. Tuhan tidak boleh ditempeli dengan sesuatu yang baru, sehingga mereka menolak sifat-sifat. Ya, sehingga kalau kita katakan Allah berfirman, berbicara dengan Nabi Musa atau berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka Allah berbicara dengan bahasa yang qadim, dengan kalam yang qadim. Tidak ada namanya timbal balik antara Allah dengan Nabi Musa. Ya, semua pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah, statis, sudah ada di zaman azali dan tidak ada namanya penambahan atau pengurangan. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah maka mudah. Kita selalu mengatakan sifat kalam Allah, Allah Maha berbicara sejak azali. Tetapi kapan Allah mau berbicara dengan topik apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan Maha berbicara. Maha berbicara. Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah dengan sifatnya, di antaranya sifat berbicara. Namun kapan berbicaranya Allah Subhanahu wa taala terserah Allah. Allah mau berbicara dengan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, dengan topik apa terserah Allah. Allah bicara dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak sifat-sifat Allah yang demikian yang berkaitan dengan makhluknya. Contoh seperti Allah memiliki sifat marah. Kapan Allah marah? Kalau kita Ahlussunnah gampang, ada orang bermaksiat Allah marah sama dia. Kalau mereka tidak, sifat marah Allah ini sudah ada azali. Sejak zaman dulu Allah sudah marah sama orang ini. Meskipun dia sedang tidak bikin maksiat, tetapi Allah tahu dia bakalan satu hari maksiat, sehingga marahnya sudah aja sejak zaman azali. Susah untuk masuk logika seperti ini. Ini tidak logis. Ya. Makanya dalam tatkala hari kiamat kala waktu para nabi tidak mau memberi syafaat, mereka menolak, di antaranya Adam alaihissalam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, Musa dan Isa. Semuanya berkata, Inna Rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaqdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya pada hari ini Rabbku sedang marah dengan suatu kemarahan yang tidak pernah Allah marah seperti ini sebelumnya dan juga tidak pernah marah seperti ini sesudahnya. Berarti marah yang baru kan? Marah yang baru tidak? Marah yang baru ya. Adapun sifat Allah ingin marah, mampu untuk marah sejak azali, Allah mampu untuk marah ya. Jadi Ahlussunnah sebenarnya sederhana. Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki sifat mencipta ya. Tapi kapan Allah mencipta terserah Allah. Ya, kapan Allah mencipta terserah Allah, kapan Allah berbicara terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak bisa masuk logika mereka, karena menurut mereka sifat Allah harus statis, tidak boleh berubah. Sehingga firman Allah semuanya qadim, azali, tidak pernah berubah, tidak disertai dengan huruf-huruf, tidak ada suaranya, ya. Tidak ada alif lam mim, itu semuanya enggak ada, itu semuanya ungkapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mumutlah akidah mereka. Ya, tahu mumut atau tidak? Tapi sekarang kita akan bahas tentang akidah al-mu'attilah secara umum ya. Baru ya? Baru habis atau baru diisi? Akidah. Hah? Ini aja deh. Sekarang kita akan bahas akidah para penolak sifat. Penolak sifat secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama namanya ahlu at-ta'til al-kulli, yang kedua ahlu ta'til al-juz'i. Artinya para penolak seluruh sifat
sifat, ya. Baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah. Saya ingatkan kembali, sifat zatiyah itu sifat yang berkaitan dengan zat Allah, seperti zat, wajah, tangan, kaki Allah, ya. Itu namanya sifat apa? Zat, ya. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Disebut juga dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah namanya banyak. Sifat fi'liyah atau disebut dengan sifat ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah hendak melakukan, Allah lakukan. Jika tidak, maka tidak, ya. Faham? Seperti Allah memberi rahmat, ya, kapan Allah rahmat kepada seorang, kapan Allah murka kepada seorang, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun sifat zatiyah seperti tadi, seperti sifat wajah, kemudian tangan, zat dan yang lainnya. Kemudian ahlu ta'til juz'i, yaitu para penolak sebagian sifat. Tidak semuanya. Adapun ahli ta'til kulli maka bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya Al-Jahmiyah. Yang satunya namanya Al-Mu'tazilah. Al-Jahmiyah menolak seluruh sifat. Ya. Menolak seluruh sifat. Kecuali sifat zat. Artinya Allah itu ada, itu aja. Yang lain enggak ada, ya. Semuanya ditolak oleh dia. Al-Mu'tazilah cirinya sama, ya. Tetapi Jahmiyah juga menolak seluruh nama-nama Allah. Kalaupun mereka menetapkan nama Allah, mereka menetapkan sebagian nama Allah seperti Al-Khaliq, Sang Pencipta, menetapkan sebagian nama Allah, maka hanya majaz, ala sabilil majaz. Maka kata mereka itu hanya majaz. Itu hanya majaz, bukan hakiki. Kiasan, bukan hakiki. Taib. Adapun Al-Mu'tazilah, mereka menolak seluruh sifat. Menolak seluruh sifat. Zatiyah maupun fi'liyah. Zatiyah dan fi'liyah. Persis sama dengan Jahmiyah. Bedanya di mana? Di mana mereka menetapkan sifat. Mereka menetapkan nama-nama Allah. Akan tetapi nama-nama tersebut tidak mengandung makna. Tidak mengandung makna. Kalau kita ahlu sunnah, setiap nama mengandung makna. Contoh nama Allah Al-Alim, Maha berilmu. Berarti Allah punya sifat apa? Ilmu. Mengandung sifat apa? Ilmu. Kalau mereka Al-Alim bila ilm. Allah memiliki nama Al-Alim tapi tanpa ilmu. Yang sehingga mereka istilahkan dengan Al-Asma Al-Mujarradah Anil Ma'ani. Itu nama-nama yang kosong dari kandungan makna. Sama seperti kita kalau di manusia, ada orang namanya Saleh tapi pencuri misalnya. Namanya apa? Saleh. Saleh tidak menunjukkan sifatnya. Mereka pandangannya begitu. Nah, Allah namanya Khaliq, Alim, tapi tidak ada kandungan makna dari balik nama tersebut. Taib. Kita kembali pada pertemuan yang lalu. Ini masalahnya banyak yang tidak hadir waktu itu, ya. Bahwasanya mereka ahlul bidah, mereka menolak al-a'rad. A'rad itu adalah ciri dari makhluk. Karena al-a'rad jika tertempel pada sesuatu berarti sesuatu tersebut adalah jism dan Allah bukan jism.
Masih ingat kembali pertemuan kemarin? Ya? Atau sudah lupa? Belum ada seminggu sudah lupa. Jadi kata mereka al-a'rad harus ditolak karena al-a'rad sifat-sifat itu kalau menempati pada sesuatu tersebut harus jism dan jism itu berarti makhluk. Berarti Allah tidak boleh punya jism, kalau gitu Allah tidak boleh punya a'rad. Kalau gitu Allah tidak boleh punya apa? A'rad, sifat-sifat. Nah, mereka semua ini baik Mu'jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah semuanya kaidahnya sama, menolak a'rad. Kaidahnya sama, dalilnya sama, dalil a'rad, tetapi ternyata outputnya berbeda. Outputnya berbeda, produknya berbeda karena mereka berselisih dalam memahami apa itu a'rad. Tapi akan kita bahas sebentar lagi. Adapun para penolak sebagian sifat maka bisa dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama namanya al-kullabiyah. Jadi Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ya Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id ibn Kullab pendirinya. Yang kedua namanya al-Asy'ariyah, yang disandarkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian al-Maturidiyah. Ya, al-Maturidiyah Abu Mansur al-Maturidi. Punya buku judulnya At-Tauhid, kitab tauhid. Penulisnya namanya Abu Mansur al-Maturidi. Kullabiyah menolak sifat-sifat fi'liyah, tapi menetapkan sifat-sifat zatiyah. Menetapkan sifat-sifat zatiyah. Seperti apa? Seperti wajah, ya, tangan, tidak ada masalah bagi dia yang ditetapkan dan lain-lain. Al-Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Namanya al-Asy'ariyah al-mutaqaddimun. Al-mutaqaddim maksudnya Asy'ariyah terdahulu, para pendahulu Asy'ariyah. Seperti siapa? Seperti Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian Abul Hasan at-Tabari, kemudian Abdul Qahir al-Baghdadi, kemudian di antaranya Al-Baqillani dan lain-lain. Mereka akidahnya sama dengan Kullabiyah, persis seperti akidah Kullabiyah. Kullabiyah. Adapun al-Asy'ariyah al-mutaakhirun yang belakangan, yang mereka ini diantaranya adalah Al-Juwaini, kemudian Ar-Razi, ini juga Ibnu Fawraq juga di sini ya, Ibnu Fawraq ya. Ar-Razi, kemudian Al-Ghazali, kemudian di antaranya Al-Iji, Al-Amidi dan lain-lain. Dan inilah Asy'ariyah yang tersebar sekarang di dunia Islam ya. Asy'ariyah mutaakhirun. Mereka menyelisihi nenek moyang mereka. Mereka ya menolak seluruh sifat kecuali 7 sifat. 7 sifat tersebut adalah qudrah, iradah, hayat, kehidupan, kemudian sama, mendengar, basar, melihat, ilmu,
Satu lagi apa? Sama wal basar al-kalam. Al-kalam. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat sifat yang kedelapan yaitu al-idrak. Nanti akan kita bahas apa itu al-idrak, bedanya dengan yang lainnya, ya. Ustaz, tapi ada sifat 13, 20 nanti kita bahas sampai sini. Ya. Nanti kita bahas. Tapi ini antum terima aja dulu ya. Al-Maturidiyah akidahnya sama dengan Asy'ariyah mutaakhirun. Mutaakhirun yaitu hanya 7 sifat namun ditambah dengan sifat ke-8 sifat ke-8 yaitu at-takwin. 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 Ini secara global tentang akidah para penolak apa? Sifat. Ahlussunnah wal Jamaah gampang menetapkan seluruh sifat. Sifat fi'liyah maupun sifat apa? Zatiyah. Semua ditetapkan. Tetapi sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Ya. Tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Nah, mereka susah. Nah, kenapa mereka menolak ini? Kenapa ada khilaf? Sebenarnya semuanya ini sepakat. Mereka ini semuanya sepakat menolak a'rad. Sepakat menolak a'rad. Al-a'rad. Sifat bagi Allah. Al-a'rad itu sesuatu yang tidak menetap. Ya. La yabqa zamanain istilah mereka. La yabqa zamanain. Tidak menetap. Dia akan berubah. Ya, misalnya datang dan pergi, berkumpul, berpecah. Ya, misalnya itu namanya al-a'rad. Ya, terkadang marah, terkadang enggak marah, terkadang rahmat, terkadang enggak rahmat. Mereka bilang Allah tidak boleh ada seperti segini-gini, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ada pertambahan, ada pengurangan, enggak boleh. Makanya enggak boleh Allah bilang alif lam mim, enggak boleh. Alif terus tambah lam terus tambah mim, enggak boleh. Enggak boleh ada begitu ya. Enggak boleh ada suara wama tilka biyaminika ya Musa. Loh, enggak boleh. Ini berarti ada suara baru. Pokoknya semua yang tidak menetap dulu ada, enggak ada, semua ini enggak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama namakan dengan apa? A'rad. Namun mereka khilaf, sepakat, lalu mereka khilaf tentang definisi a'rad. Baik. Menurut ahlu ta'til kulli, menurut Mu'tazilah dan Jahmiyah, bahwasanya kata a'rad mencakup sifat-sifat zatiyah juga. Ini a'rad, semua harus ditolak. Tidak boleh kita menetapkan sifat-sifat seluruhnya, termasuk sifat zatiyah, termasuk sifat ilm, kemudian sifat yang lainnya. Semua sifat ditolak, semua sifat ditolak. Adapun menurut ahli ta'til kulli, menurut mereka ini semua namanya a'rad. Kata a'rad, al-a'rad hanya mencakup sifat-sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah dan tidak sifat zatiyah. Sehingga bagi mereka tidak mengapa kita tetapkan sifat zatiyah. Karena sifat zatiyah sesuatu yang statis. Allah dari dulu wajahnya seperti itu, zatnya seperti itu, tidak ada perubahan. Maka kita tetapkan. Oleh karenanya kullabiyah, mereka menetapkan sifat zatiyah seperti wajah, seperti tangan, kaki dan lain-lain. Ya. Sifat al-ulu, Allah Maha Tinggi, mereka tetapkan. Mereka itu sifat zatiyah seluruhnya. Demikian juga Asy'ariyah mutaqaddimun. Abu Hasan al-Asy'ari dalam buku-bukunya menyetapkan Allah punya 2 tangan, bahkan Allah punya 2 mata. Dalam kitabnya
Maqalatul Islamiyin. Dia mengatakan Allah punya dua mata. Dalilnya apa? Dalilnya firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Wa inna dajjal a'warul ainil yumna. Adapun dajjal mata kanannya apa buta. Ya berarti dia menyimpulkan Allah memiliki dua mata. Intinya Allah punya mata tapi dia tetapkan. Bagi dia tidak ada masalah karena itu zatiyah. Dan zatiyah bukan a'rad karena zatiyah itu statis, a'rad yang berubah-ubah itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya harap antum semua nonton kembali pengajian yang lalu ya. Yang seri berapa? Seri 7. Harus nonton. Ya, kalau enggak nonton nanti bingung semuanya ya. Malah kena syubhat ya. Kita membantah syubhat malah kena syubhat. Mutaakhirun mereka lebih kencing lagi. Seluruh a'rad termasuk semua sifat dzatiyah mereka tolak. Menurut mereka ini semuanya a'rad atau mereka mengatakan tasbih kecuali 7 sifat qudrah, iradah, hayat, sama, basar, ilmu, al-kalam. Yang ini mereka tetapkan karena dalil akal secara dalil akal. Jadi perhatikan metode Asy'ariyah taqaddimun dengan Kulabiyah, metode menetapkan sifat adalah dengan akal dan dalil. Yang dalil mereka sebutkan dengan sifat khobariyah. Kenapa mereka tetapkan sifat tangan? Kata mereka dalilnya ada. Kenapa mereka tetapkan sifat mata? Karena dalilnya Allah punya mata. Ya, sudah mereka tetapkan. Yang sisanya mereka gunakan pakai akal. Allah kudrah Allah ini pakai akal. Mereka dua. Cuma sebagian dalil ya mereka tidak terima karena tidak masuk akal mereka. Tetapi intinya ada sifat-sifat dzatiyah yang mereka tetapkan dengan apa? Dalil. Karena ini konsekuensi dari dalil. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya tangan, punya kaki, punya misalnya mata, maka mereka harus tetapkan. Adapun al-mutaakhirun mereka menetapkan hanya dengan akal. Tanpa dalil. Mereka tidak gunakan dalil. Kebetulan pas mereka tetapkan, enggak pas mereka tolak. Mereka tawil atau mereka tolak. Tayyib. Paham tidak? Saya mau jelaskan takwin lagi nanti antum tambah heng ya. Udahlah ini aja dulu ya. Ini aja dulu. Sudah ya? Taib. Secara sejarah, yang pertama kali muncul, ada satu orang namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, ya, dia muncul, kemudian dia dibunuh oleh Khalid Al-Qasri, ya, karena dia menolak sifat al-kalam dan sifat al-mahabbah. Dia mengatakan, Inna Allaha, ya, lam yukallima Allah Musa taklima wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa dan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan ini berat bagi mereka. Karena secara logika mereka tidak masuk. Ini semua a'rad. Bagaimana Allah mencintai? Ya, enggak masuk akal menurut mereka. Jadi dengan berani dia mengatakan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, padahal dalam Al-Qur'an ada wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kita Ahlussunnah selesai. Allah cinta kepada Nabi Ibrahim, apa susahnya? Bahkan kita semua sering mengatakan Allah masih cinta sama ente, Allah masih sayang sama ente. Dengan mudahnya kita ngomong, karena itu fitrah kita. Tuhan mencintai kita, kita mencintai Tuhan, apa masalahnya? Bagi mereka enggak bisa. Itu enggak masuk akal, enggak boleh. Sehingga dengan berani dia mengatakan Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, karena dia tidak terima ada Allah bicara dengan huruf, dengan suara, enggak terima. Ya, ayat dia tolak dan tidak mungkin
Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Maka akhirnya ditangkap oleh Khalid Al-Qasri dan dibunuh pada waktu Idul Adha. Kata Khalid Al-Qasri, Ya ayuhan nas taqabbalallahu dhahayakum, wahai manusia sekalian, semoga Allah menerima 99 kalian. Fa inni mudahhin bija'an bid-dirham. Sungguhnya aku akan nyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara Nabi Musa dan Allah tidak pernah mencintai, tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kemudian dia sembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Artinya dianggap kafir oleh Khalid Al-Qasri. Kenapa? Karena dia menolak ayat. Nekat menolak ayat, dibunuh. Nah, Ja'ad bin Dirham sebelum dia mati, dia sempat mewariskan ilmunya kepada Jaham bin Safwan. Ya, sempat mewariskan ilmu Jaham bin Safwan. Apakah dia ketemu atau melewati murid yang lain? Intinya bertemulah dengan Jaham bin Safwan, mengambil ilmu dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Akhirnya kemudian Jaham bin Safwan ya menyebarkan ilmunya dan akhirnya juga kalau tidak salah dia terbunuh juga. Kemudian ilmunya Jaham bin Safwan mengalir kepada Mu'tazilah. Asalnya Mu'tazilah muncul di zaman tabi'in, di zaman Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Hasan al-Basri waktu itu berbicara tentang masalah pelaku dosa besar bagaimana hukumnya. Menurut Hasan al-Basri, dia masih seorang mukmin tetapi naqisul iman, imannya kurang. Dia masih mukmin. Maka waktu itu yang protes namanya Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha muridnya Hasan al-Basri, dia protes, wahai Ustaz, tidak begitu. Menurut saya pelaku dosa besar itu dia tidak iman dan juga tidak kafir. Terus di mana? Di tengah-tengah. Fi manzilah baina manzilatain. Di tengah-tengah antara kafir atau muslim. Apa kita katakan dia mukmin? Oh, dia enggak mukmin. Kita bilang kafir enggak juga. Terus di mana? Di tengah-tengah. Maka Hasan al-Basri pun marah, diusir, maka i'tazala, dia pun menyendiri di pojok, ya. Nyempal dari ustadznya, paham? Maka disebut dengan Mu'tazili. Mu'tazilahnya sempalan. Maka dia menjadi Mu'tazilah. Kemudian dia Wasil bin Atha diikuti oleh seorang yang sangat ahli ibadah namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini seorang yang ahli ibadah, seorang yang sangat zuhud. Maka kalau kita baca akhbar Amr bin Ubaid, dan dia juga perawi hadis, maka sebagian hadis-hadis diriwayatkan oleh Amr bin Ubaid. Dia punya ilmu dan dia zuhud, maka banyak orang terpedaya dengan dia. Sehingga sungguhnya akidah Mu'tazilah laris karena Amr bin Ubaid, karena dia ahli ibadah. Maka kalau ceramah suka nangis, ya. Apalagi ibu-ibu senang yang suka nangis. Sehingga banyak yang mengikuti dia, tersebarlah akidah Mu'tazilah. Di awal munculnya akidah Mu'tazilah tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah, dia hanya berbicara masalah al-ahkam, masalah kafir, mukmin. Kemudian terpengaruh dengan Jahmiyah, maka akhirnya Mu'tazilah ini adalah cloning dari Jahmiyah. Maka dia pun masalah sifat persis seperti Jahmiyah. Hanya saja dia masih malu-malu. Untuk masalah nama-nama Allah, dia masih menetapkan. Dia masih mengatakan Allah Alim, Qadir, Al-Khaliq. Kalau Jahmiyah enggak, tolak semuanya. Ya. Alim, manusia juga ada yang alim, berarti tasbih, haram, enggak boleh. Ya. Kemudian Qadir, Maha Kuasa, manusia juga punya kudrah, enggak boleh bilang Allah Qadir karena tasbih. Maka Jahmiyah dia menolak dengan tegas. Maka Mu'tazilah adalah bencongnya Jahmiyah, paham? Mu'tazilah bencongnya siapa? Jahmiyah. Sebenarnya sama. Cuma dia malu kepada orang, maka dia bilang Allah punya nama sih. Allah Alim, Allah. Tetapi nama-nama tersebut tidak mengandung sifat. Sama seperti Jahmiyah. Nama-nama tersebut kosong dari makna-makna. Paham? Jadilah dia akidah Mu'tazilah. Kemudian muncul belakangan Kullabiyah. Abu Muhammad Sa'id ibni Kullab. Ya. Sa'id ibni Kullab. Ya. Dia memiliki ya akidah seperti ini, masih lebih mending daripada Mu'tazilah. Maka dia menetapkan sifat-sifat dzatiyah karena menurut dia a'rad itu hanya sifat-sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah adalah sesuatu yang statis, tidak dinamis. Yang ditolak cuma yang dinamis, berubah-ubah. Itu a'rad semua. Itu ciri makhluk. Oleh karenanya sifat-sifat dzatiyah seperti zat, wajah, tangan, al-ulu, Allah Maha Tinggi, dia tetapkan. Enggak ada masalah bagi dia. Kemudian ilmunya ini diwarisi oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari dulunya Mu'tazilah. Bahkan dia belajar kepada Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai adalah suami ibunya, bapak tirinya. Dia belajar tatalmadha ala Abi Ali al-Jubai 40 sana. Dia belajar Mu'tazilah 40 tahun dan dia menjadi pakar imamnya, salah seorang dari imam Mu'tazilah. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan sebagian murid Kullabiyah, maka dia sadar, kemudian dia berubah menjadi akidah Kullabiyah.
Ya, sehingga dia menetapkan sifat-sifat dzatiyah dan seluruh bukunya yang ada sampai kepada kita seluruhnya menetapkan sifat dzatiyah. Dalam kitabnya Al-Ibanah, dalam kitabnya Maqalatul Islamin, dalam kitabnya Risalah ila Ali Thaghar, ya, dalam kitabnya Al-Luma. 4 kitab ini yang sampai kepada kita semuanya menetapkan sifat-sifat dzatiyah, menetapkan Allah punya wajah, menetapkan Allah punya tangan, menetapkan Allah Maha Tinggi, ya, Allah di atas dan sifat-sifat dzatiyah yang lainnya. Kenapa dia berusaha untuk menuju kepada sunnah? Maka dia tahu bahwasanya Mu'tazilah batil, maka kemudian dia naik di Masjid Al-Jami', kemudian dia umumkan saya berlepas diri dari Mu'tazilah. Dia tobat dari akidah Mu'tazilah, maka dia tulis buku di antaranya Maqalatul Islamin. Dalam buku itu dia menjelaskan akidah Mu'tazilah sangat detail yang tidak pernah ditulis oleh yang lainnya. Kenapa? 40 tahun pakar Mu'tazilah. Maka disebut Mu'tazilah terbagi menjadi 1, 2, 3. Yang ini akidahnya begini, akidahnya begini, ini akidahnya begini, ini akidahnya begini. Detail banget karena dia 40 tahun apa? Mu'tazilah. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari berusaha menuju mazhab Imam Ahmad. Dalam kitabnya Al-Ibanah dia mengakui bahwasanya yang benar itu mazhabnya siapa? Imam Ahmad, mazhab Ahlussunnah. Dan dia berusaha menuju kepada mazhab Ahlussunnah namun dia tidak mampu. Dia meninggal masih ada sisa-sisa syubhat. Ya. Karena tidak mudah orang terlepas daripada syubhat. Syubhat sudah terlalu bercokol dalam dirinya. Dia berusaha meninggalkan dan dia berusaha dan kita bilang semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah menerima usahanya, namun dia tidak berhasil. Bahkan dalam kitabnya Al-Ibanah masih ada sisa-sisa Mu'tazilah. Masih ada sisa-sisa Mu'tazilah. Oleh karena sebagian orang terkadang punya pemahaman takfiri, sudah jadi takfiri luar biasa, tatkala dia bertobat masih ada sisa-sisa apa? Takfirinya. Belum bisa dihilangkan secara total. Ya, karena syubhat kalau sudah bercokol susah untuk dihilangkan. Intinya dia melalui 2 fase atau 3 fase kita katakan. Fase pertama fase Mu'tazilah, fase kedua fase Kullabiyah, fase ketiga berusaha menuju sunnah namun tidak berhasil. Masih ada hal-hal yang dia masih berada dalam akidah Mu'tazilah, bahkan dalam kitabnya Al-Ibanah. Kemudian muncul Asy'ariyah Mutaakhirin. Ini abad ke-6 ke atas, Ar-Razi dan abad ke-5 Al-Juwaini, Al-Ghazali dan yang lainnya. Mereka banyak belajar dari falasifah, belajar filsafat sehingga mereka lebih ekstrim lagi ya dalam menolak sifat-sifat. Sehingga mereka hanya menetapkan 7 sifat doang. Ini pun mereka tetapkan dengan logika, tidak pakai dalil sama sekali. Tanpa dalil mereka bisa bilang Tuhan sifatnya 7. Kita tidak perlu dalil. Kenapa kita tidak perlu dalil? Karena dalil itu penunjukannya cuma zonni, persangkaan, tidak pasti. Beda dengan akal, penunjukan akal suatu kepastian. Sehingga mereka punya kaidah taqdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada dalil. Antum ikut saya enggak dari tadi? Hah? Saya udah banyak nyerocos nih, khawatir nanti enggak paham. Tolong nanti dinonton lagi ya. Ini harus diulang-ulang ya. Saya anggap antum anak mahasiswa semuanya. Saya tidak peduli mau tua mau muda, pokoknya saya bicara. Antum nonton ulang ya. Karena saya enggak yakin antum bisa paham sekali mendengar ya. Ya. Baik. Jadi mereka menetapkan sifat-sifat murni dengan akal sehingga mereka hanya menetapkan sifat Tuhan cuma 7. Artinya tanpa Al-Qur'an, tanpa sunnah pun kita tahu sifat Tuhan itu seperti ini. Ya, nanti kalau ada yang cocok ya mereka pakai dalil. Asalnya mereka enggak perlu dalil. Sehingga sifat mereka yang mereka tetapkan cuma 7. Adapun al-idrak maka ini sifat tambahan, khilaf di antara mereka. Sebagian Asy'ariyah mutaakhirin menetapkan sifat yang ke-7, ke-8 namanya idrak. Sebagian mereka tidak menetapkan. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Al-Maturidiyah yang paling belakangan, Abu Mansur Al-Maturidi. Secara lokasi dia tidak sama dengan lokasinya dan para ulama mengatakan dia tidak pernah ketemu dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi kebetulan akidah dia mirip dengan akidah Asy'ariyah tentang sifat. Tetapi tetap ada perbedaan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Namun secara umum akidahnya sama kecuali dia mengatakan ada sifat yang ke-8 namanya sifat at-takwin. Sifat at-takwin nanti apa akan kita jelaskan. Kalau sudah tolong dihapus. Saya mau tanya, yang paham coba angkat tangan. Waduh. Malu ya? Tawadhu, enggak mau riya.
Yang tidak paham coba angkat tangan. Allah musta'an. Antum nggak mungkin paham ini kecuali antum ikut yang nomor 7. Syarat akidah setia yang nomor apa? 7. Nanti antum balik nonton di YouTube yang nomor 7, baru antum nonton kembali yang nomor apa? 8. Baru bisa ngikutin insyaallah taala. Taib, perhatikan baik-baik ya. Saya enggak ragu, saya mau lanjutkan atau tidak ya. Atau ada yang mau tanya, mau lanjutkan atau tidak? Hah? Antum paham atau tidak? Ya, jujur aja. Kalau antum enggak paham, enggak mungkin saya masa mau lanjut lagi. Antum paham tidak? Yang penting akidah Ahlussunnah antum paham enggak? Paham ya. Ahlul bidah enggak paham enggak apa-apa. Tapi antum harus paham kalau ingin membantah ya. Baik, kita akan bahas tentang secara khusus Asy'ariyah dan Maturidiyah ya, tentang Asy'ariyah. Akidah Al-Asy'ariyah Al-Mutaakhirin. Akidah Asy'ariyah belakangan. Tadi abad ke-6 ke atas ya, abad ke-5 ke atas ya. Tadi saya katakan yaitu Al-Juwaini, Al-Razi, Al-Amidi ya, Al-Iji ya. Tokoh-tokoh yang disebut dengan Munadziru Al-Asy'ariyah, yaitu tokoh-tokoh perintisnya Asy'ariyah yang meletakkan kaidah-kaidah tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kita jelaskan bahwasanya Asy'ariyah menetapkan sifat dengan logika. Ya, dengan logika. Tapi kita bagi dulu, ya mereka membagi sifat menjadi 4. Yang pertama mereka mengatakan sifat nafsiyah. Yang kedua mereka mengatakan sifat salbiyah. Yang ketiga mereka mengatakan sifatul ma'ani. Sifat-sifat makna-makna. Kemudian yang terakhir mereka sebut as-sifat al-ma'nawiyah. Beda sifat-sifat makna dengan sifat-sifat ma'nawiyah. Baik. Yang disebut dengan sifat nafsiyah yaitu sifat yang menunjukkan nafs, jiwa, zat, maksudnya sifat zat. Allah memiliki apa? Zat. Allah memiliki zat. Kemudian mereka namakan sifatul ma'ani. Mereka gunakan istilah al-ma'ani terutama untuk membantah Mu'tazilah. Membantah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan apa? Nama Allah tanpa apa? Tanpa makna. Mu'tazilah yang mengatakan nama-nama Allah tanpa makna, yaitu tanpa sifat. Kenapa sifat-sifat disebut sifatul ma'ani? Karena ini makna-makna zaidah aniz zat, yaitu ada makna-makna selain makna zat. Disebut dengan sifat makna-makna maksudnya sifat-sifat yang menunjukkan adanya makna-makna selain zat. Dan sifatul ma'ani dinamakan juga dengan sifat zatiyah. Karena dia tidak sifat-sifat tersebut karena sifat-sifat tersebut
tidak bisa terpisah dari zat. Nah, sifat-sifat inilah yang ditetapkan dengan logika. Yang mereka tetapkan dengan logika. Akal semata. Bagaimana? Perhatikan sini. Mereka melihat alam. Ada alam yang megah. Ya. Alam yang megah ini menunjukkan ada kudrah. Ya, alam yang megah ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kudrah. Adanya kudrah sang pencipta. Bagaimana bisa ada alam kecuali ada yang maha kuasa yang menciptakan apa alam tersebut. Maka adanya alam semesta yang megah ini menunjukkan ada sifat apa? Kudrah. Ini sifat yang pertama. Kemudian ya alam yang muhkam ini, yang muhkam itu maksudnya rapi, hebat, tertata rapi, ya, teratur dengan canggih, ya. Ya, misalnya kalau botol kita tutup dengan pas itu namanya ihkam, ya. Maksudnya kokoh, yang kokoh dan teratur, dalam kurung kokoh dan teratur, menunjukkan yang menciptakannya pasti berilmu. Sang pencipta pasti apa? Pasti berilmu. Karena kalau nggak punya ilmu, gimana mau bikin ya ini semua ya? Kalau ada alam hancur-hancuran, menunjukkan ada kudrah ya. Tapi berarti bahlul ya. Paham? Ada kemudian bintang tabrakan ini yang bikin hebat sekali, pasti punya kekuatan. Tapi dia bahlul. Kenapa bisa tabrakan-tabrakan misalnya? Paham? Tapi tatkala melihat alam begitu canggih, mulai teratur, masya Allah, ini berarti yang menciptakan pasti punya apa? Ilmu. Ini logika. Paham? Paham? Ente sekarang jadi Asy'ariyah, paham ya? Yang ketiga, sifat yang ketiga. Yang ketiga, adanya perbedaan atau variasi, adanya variasi bentuk, variasi waktu kemunculan. Maksudnya waktu kemunculan, maksudnya variasi bentuk, ada hewan, ada manusia laki-laki, ada perempuan, namanya variasi bentuk. Variasi kemunculan, ada yang muncul 5 tahun yang lalu, ada yang lahir 100 tahun yang lalu, kemunculannya beda-beda, paham? Itu namanya variasi kemunculan. Itu menunjukkan bahwa pencipta berkehendak. Berkehendak. Paham? Karena kalau dia tidak berkehendak ya sama semua. Jadi manusia laki semua, paham enggak? Laki ada perempuan, ada hewan, ada kambing, ada betina, berarti Tuhan ini punya kehendak. Sifat apa? Al-iradah. Makanya kita kasih nama sini apa? Sini namanya al-qudrah. Yang ini apa? Ilmu. Yang ini apa? Al-iradah. Ya. Tatkala ada tiga sifat ini, kalau ada sesuatu yang punya iradah, kemudian punya ilmu, punya kudrah, pasti dia memiliki sifat al-hayat. Dia pasti maha hidup. Paham? Logika. Ini sifat yang keempat. Paham? Ini logika mereka. Nah, namanya maha hidup, cuma dua kemungkinan. Buta atau melihat. Tuli atau mendengar. Ya. Tuli atau mendengar. Berbicara atau tidak. Kata mereka, Tuhan yang maha hidup, yang maha sempurna, maka harus memiliki tiga sifat yang lain, yaitu apa? As-sama, kemudian al-basar, kemudian al-kalam. Maka jadilah 7 sifat.
Paham Bapak-bapak dan Ibu-ibu? 5, 6, 7. Ini kalau antum perdalam lagi ini masalah ini nanti kita bahas suatu saat ya. Diprotes sama sebagian Asy'ariyah. Karena cara penetapannya dengan namanya logika dziddiyah. Tapi sudah enggak usah bahas lah, nanti antum pusing. Udah, begini aja dulu. Paham sampai sini? Paham ya? Taib. Terakhir kita bahas sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Adalah sifat-sifat yang ditafsirkan dengan penafian. Dan sifat-sifat itu ada 5. Ada 5. Yaitu yang pertama al-qidam. Maksudnya azali. Apa? Azali. Kemudian al-baqa. Namanya apa? Abadi. Kemudian mukhalafatil hawadis. Sudah hafal nanti ya? Hawadis apa? Berbeda dengan apa? Makhluknya. Wih, Masya Allah. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Artinya apa? Tegar dengan sendirinya. Tegak dengan sendirinya. Kemudian al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah maksudnya maha apa? Esa. Ini berapa? Ada 7 juga ya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa disebut dengan sifat salbiyah? Karena ditafsirkan dengan penafian. Al-qidam maksudnya tidak didahului dengan awal. Dengan ketiadaan. Paham? Al-baqa artinya tidak diakhiri dengan ketiadaan. Tidak diakhiri untuk menolak akhiriyati syai'. Diakhiri dengan ketiadaan. Mukhalatul bil hadis untuk apa? Agar tidak sama dengan makhluk, tidak tasbih. Qiyamu binafsi agar tidak membutuhkan yang lain. Membutuhkan yang lain. Wahdaniyah yaitu agar tidak apa? Agar tidak berbilang. Makanya ini semua sifat-sifat disebut dengan sifat salbiyah karena ditafsirkan dengan apa? Dengan penafian. Paham? Paham atau tidak? Paham ya? Baik. Sudah azan belum? Belum. Sifat al-ma'nawiyah. Apa sifat al-ma'nawiyah? Sifat al-ma'nawiyah adalah penjelasan tentang sifatul ma'ani. Penjelasan keterkaitan zat dengan sifat-sifat tadi, sifat-sifat al-ma'ani. Kata mereka, tatkala sifat ilmu menempati zat, maka menimbulkan kondisi baru yaitu kaunuhu aliman, yaitu kondisi zat yang berilmu atau memiliki ilmu. Dari sini kita tahu bahwasanya sifat apa ini? Sifat ma'nawiyah itu penjelasan dari sifatul ma'ani. Maka dari sini ada 7 sifat. Ada 7 sifat. Sesuai dengan sifatul ma'ani. Yang tadi pertama apa? Ilmu, al-qudrah. Berarti
Kaunuhu qadiran. Kaunuhu apa? Qadiran, yang artinya kondisinya yang memiliki kudrah. Yang kedua, kaunuhu aliman. Kondisinya zat yang memiliki apa? Ilmu. Yang ketiga, kaunuhu apa? Muridan. Yaitu kondisi zat yang memiliki apa? Kehendak. Ini semua kondisi-kondisi. Kemudian apa? Kaunuhu hayyan. Kondisinya yang maha hidup. Kemudian kaunuhu sami'an. Kondisinya yang maha mendengar. Kaunuhu basiran. Kemudian kaunuhu apa? Mutakalliman. Berbicara. Kita hitung lagi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ini sama antum. Ini 1. Sekarang kita total. Sifat nafsi ada berapa? 1. Sifat salbi ada berapa? 1 tambah 5 berapa? 6. Sifat ma'ani ada berapa? 7. 6 tambah 7? 13. Ya. Kenapa 13? Ada yang menolak ini. Ini ngapain dibahas katanya? Ini khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kita tetapkan. Di antaranya sebagian ulama Asy'ariyah, sebagian mengatakan tidak kita tetapkan, seperti Abu Hasan Asy'ari, enggak perlu kita tetapkan ini karena ini mirip dengan ahwal Abi Hashim, seperti tokoh Mu'tazilah. Maka mereka tolak, mereka bilang sifat cuma 13. Paham? Sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan kita tetapkan yang ini karena ini menjelaskan ini. Kenapa mereka tetapkan ini? Untuk membantah Mu'tazilah. Untuk membantah Mu'tazilah. Mereka menetapkan sifat ini untuk membantah Mu'tazilah sebagai penjelasan dari sifat ini, maka tambah lagi 7 menjadi berapa? 13 tambah 7? 20. Maka itulah sifat apa? 20. Sebenarnya sifat itu semua hanya 7 doang. Ini saja intinya. Ini saja intinya. Paham? Yang lainnya ini hanya menjelasin ini. Paham? Jadi makanya kita dapat istilah mereka hanya tetapkan sifat 7. Ya betul, cuma ini doang. Yang lain hanya apa? Penjelasan. Paham? Kalau kita sifat banyak ahlu sunnah. Setiap nama mengandung apa? Sifat. Setiap nama mengandung sifat. Kalau enggak ada sifatnya, ngapain Allah dinamakan dengan nama tersebut? Pahamkah antum? Mudah-mudahan antum paham ya. Kenapa bisa 20, kenapa bisa 13? Paham? Kenapa ada 7 yang bilang 7? Kenapa ada yang bilang 13? Kenapa ada yang bilang 20? Paham tidak? Intinya cuma berapa? 7. Taib. Kalau sudah hapus. Azan ya? Udah azan aja. Taib, saya rasa sampai sini aja dulu ya. Saya enggak tega, nanti antum hang ya. Insya Allah kita lanjutkan 2 pekan lagi ya. Taib, ini ada pertanyaan. Ada kaidah mengatakan Mu'attilah hakikatnya adalah musyabbihah. Bagaimana maksudnya? Ini sudah kita bahas. Tolong dimurajaah kembali ya. Dikatakan Mu'attilah penolak sifat musyabbihah karena sebelum dia menolak dia pasti mentasbih terlebih dahulu. Sebelum dia menolak dia pasti mentasbih terlebih dahulu ya. Seperti kenapa dia menolak sifat mahabbah? Sama dengan manusia mencintai. Kalau gitu sifat mahabbah tidak ada. Kenapa dia menolak istiwa di atas arsy? Karena dia kalau di atas berarti butuh kepada yang di bawah. Sebagaimana makhluk. Ini sudah sering kita bantah berulang-ulang ya. Ya, bahwasanya tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah dan tidak mesti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Contohnya antara langit dan bumi. Langit di atas tapi langit tidak butuh dengan bumi, dan langit di atas dan langit jauh lebih besar daripada apa? Bumi. Maka Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Dan Allah di atas arsy bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Allahu akbar. Justru arsy alam semesta yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidaklah mereka menolak kecuali mereka mentasbih, membagaimanakan, memisalkan terlebih dahulu baru kemudian mereka nolak. Ada yang mengatakan bahwa Asy'ariyah mutaqaddimin tafwid, Asy'ariyah mutaakhirin ta'wil. Enggak juga ya, bahwasanya ini tidaklah suatu yang muttarid, suatu yang konsisten di antara mereka. Mereka terutama membahas tentang takwil atau tafwid pada sifat-sifat fi'liyah. Bagaimana nih sifat istiwa? Maka ada yang mengatakan wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Dan itu berlaku kepada kebanyakan Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaakhirin ya. Ada yang mengatakan kita takwil. Istiwa maksudnya istaula, menguasai. Jadi mereka Asy'ariyah secara umum dalam menghadapi sifat-sifat fi'liyah mereka menggunakan 2 metode. Pertama, mereka tafwid.
Kita enggak tahu artinya, serahkan kepada Allah, kata mereka yang lebih selamat, ya. Yang kedua mereka takwil, ya. Mereka takwil, ya. Takwil pun ada dua. Takwil dengan makna, ya. Maksudnya istiwa artinya istaula, menguasai, atau takwil dengan mengatakan ini adalah makhluk yang Allah ciptakan namanya istiwa. Dan ini metode Asy'ariyah mutaqaddimin. Maksud saya mereka tidak konsisten, terkadang mereka mentakwil, terkadang mereka mentafwid. Tetapi kebanyakan kata mereka yang belakangan lebih pandai sehingga mereka lebih pandai untuk mentakwil. Ya, tapi bukan kaidah yang baku yang mereka konsisten di atasnya. Terkadang mereka tafwid, terkadang mereka takwil, dan ini berkaitan dengan sifat-sifat fi'liyah. Apakah berarti sifat marah dan kalam bagi Allah fi'liyah dan dzatiyah? Kita katakan sifat kalam ya Allah Subhanahu wa taala ya sejak azali sudah bisa berbicara, namun Allah berbicara kapan saja terserah Allah. Demikian juga sifat yang lain seperti mahabbah, cinta, seperti misalnya marah atau rahmat. Maka Allah sejak dulu bisa marah dan bisa cinta, tapi tidak ada objek untuk dimarahin dan tidak ada objek untuk apa dicintain. Tetapi Allah mampu, ya, kemampuan itu ada, bukan satu hal yang baru. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan Asy'ariyah maksudnya Ar-Razi, maksudnya Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Al-Kabir? Iya. Ar-Razi sini maksudnya Fakhruddin Ar-Razi, atau disebut juga Fakhrul Razi, atau disebut juga dengan Ar-Razi. Ar-Razi nisbah kepada daerahnya, namanya Fakhruddin Ar-Razi, seorang alim yang memiliki buku tafsir Al-Kabir, yang kata para ulama sering dalam tafsir tersebut dia menyampaikan syubhat yang ada di kepalanya, kemudian dia tidak bisa bantah sendiri. Sering terjadi. Kemungkinan begini, ini tidak bisa bantah dia. Makanya tidak semua orang boleh baca buku tafsir Al-Kabir karena dia saking cerdasnya, kemudian dia terkadang ya menyebutkan syubhat secara akal dia dan dia tidak bisa bantah, ya. Dan dia punya buku namanya Asasut Taqdis. Ini semua dia bantah seluruh dalil Ahlus Sunnah, dia takwil, dan dia kemudian juga punya buku Al-Matalibul Aliyah, ya. Kemudian Muhassalul Afkar, itu di antara buku-buku beliau yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan bahwasanya beliau bertaubat di penghujung hidupnya. Ini pertanyaan, bagaimana jika saya sudah terburu-buru menamakan anak saya Ar-Razi? Ngapa? Ar-Razi itu nisbah kepada suatu daerah. Dan itu banyak yang Ar-Razi, bukan cuma Fakhrul Razi. Ada Fakhruddin Ar-Razi, ada Abu Hatim Ar-Razi, ya. Dan Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, ya. Makanya namanya Aqidah Ar-Raziyain. Abu Zur'a Ar-Razi sama Abu Hatim Ar-Razi. Dua-duanya ahlu sunnah. Dua-duanya ahlu sunnah. Yang juga nisbahnya kepada apa? Ar-Razi. Jadi nama Ar-Razi enggak ada masalah. Seandainya pun namanya Fakhrul Razi, kita bilang Fakhrul Razi bertobat di penghujung apa? Hidupnya. Sebagaimana dinukil oleh para ulama, ya. Ustaz, tentang perkataan Umar, wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau hanyalah batu. Tapi Rasulullah SAW merintahkan untuk menciummu. Maka aku katakan, teman saya mengatakan ketika ia mengatakan aku tahu engkau batu, Umar sedang menggunakan akalnya. Ya benarlah. Kita semua juga pakai akal. Saya ceramah dari tadi enggak pakai akal. Ente mendengarkan enggak pakai akal. Pakai akal itu harus, ya. Makanya Allah muji orang-orang yang berakal, tetapi jangan melampaui batas. Itu saja, ya. Akal yang tidak dibimbing dengan wahyu tersesat. Ya, akal itu suatu alat untuk memahami, ya. Seperti mata, tapi kalau di dalam kegelapan dia tidak mampu, harus ada bimbingan cahaya. Maka akal itu ibarat mata, sementara wahyu ibarat apa? Cahaya. Kalau tidak dibimbing dia akan liar. Dan kita tahu akal punya batasan. Akal punya batasan. Contoh, saya suruh antum pikirkan tentang ruh, antum enggak bisa mikir ruh itu hakikatnya apa. Antum enggak bisa mikir. Yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Rabbku, karena akal kita tidak bisa mikir tentang apa itu hakikat ruh, dari unsur apakah dia, bagaimana kaitan dia mengalir di jasad, kita enggak tahu. Ya, bagaimana cara keluarnya, kita enggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kita bahas kemarin, akal saja suruh mikir bidadari kayak apa, enggak sampai akalnya. Yang paling dipikirkan paling istrinya. Itu kemampuan tertinggi akal untuk merenungkan, ya. Atau istri orang lain yang dia pikir. Pokoknya otak ini punya keterbatasan, sudah jelas. Ya. Antum mikiran saja banyak yang tidak bisa antum pikirkan. Di balik alam ini apa? Ya. Langit luasnya kayak apa? Akal ente enggak masuk.
Jadi akal itu perlu, namun ada batasannya. Harus bimbing dengan wahyu. Yang parah adalah orang memikirkan di luar batas akalnya. Sebagaimana hawas, sebagaimana indera punya batasan. Mata punya batasan enggak? Punya batas. Lihat matahari ini enggak mampu, ada cahaya ini enggak mampu. Berarti mata ente punya keterbatasan. Pendengaran punya keterbatasan enggak? Punya keterbatasan. Jarak sudah 100 meter, orang ngomong kita enggak dengar. Pendengaran kita terbatas. Maka demikian juga akal punya keterbatasan. Dari sisi mana Asy'ariyah dan semisalnya menuduh Ahlussunnah Al-Mujassimah? Mereka mengatakan karena menetapkan sifat melazimkan Allah tajsim. Kita bilang lafal tajsim. Maksudnya apa? Kalau maksudnya Allah, kita tetapkan sifat Allah, melihat, mendengar, Allah punya tangan, Allah punya wajah seperti jasad manusia, maka kita bilang tidak lazim seperti itu. Siapa bilang lazim? Enggak lazim, ya. Tidak ada kelaziman, tapi kalau maksudnya tajsim Allah punya zat, kita bilang iya, Allah punya zat. Karena kita punya kaidah al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang apa? Zat. Kalau ada orang mengatakan ente bilang Allah punya wajah, berarti wajah Allah seperti kita. Kita bilang tunggu dulu. Ente tahu zat Allah enggak? Enggak tahu. Ya sudah, kalau ente enggak tahu zat Allah, gimana ente tahu wajahnya? Allah bilang dia punya zat, kenapa Allah punya wajah, kenapa ente protes? Ya. Allah bilang Allah punya tangan, kenapa ente protes? Kenapa ente harus membayangkan tangan Allah seperti tangan ente? Kenapa ente harus membayangkan wajah Allah seperti wajah ente yang begini modelnya? Ya, subhanallah. Allah bilang punya wajah yang terindah yang merupakan puncak kelezatan di hari kiamat kelak di surga yang Nabi berdoa untuk kelezatan mandang wajah Allah. Sampai bilang Allah tidak punya wajah. Terus ini semua yang dikatakan bohong semua ini hadis-hadis ini. Ya, katanya puncak kelezatan mandang wajah Allah, ternyata Allah tidak punya wajah. Berarti bohong dong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi mereka maksudnya mengatakan mujassimah, kata mereka kalau ente mengatakan Allah punya wajah, maka seperti wajah makhluk. Kita bilang tidak ada seperti itu. Kaidah sudah kita bantah. Al-ajsam mutamathilah, jisim itu mirip-mirip itu tidak benar. Ya, kita bilang jisim kayu, jasad kayu tidak sama seperti jasad air, itu tidak. Jasad air tidak sama dengan unsur api, beda jauh. Kalau di antara makhluk saja kita katakan ada zat air, ada zat api, unsurnya sangat berbeda, bagaimana lagi antara makhluk dengan apa? Tuhan. Ya. Antara makhluk dengan Tuhan. Antara makhluk saja beda jauh, apalagi antara makhluk dengan Tuhan. Saya memiliki seorang nenek yang usianya hampir 85 tahun. Beliau pernah jatuh dan tulang panggulnya patah. Jadi sudah kurang lebih 3 tahun ini selalu hanya berbaring di tempat tidur sehingga segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan beliau dilakukan di atas tempat tidur. Beliau tidak kesakitan, hanya saja untuk bergerak perlu dibantu. Untuk salat juga semakin lama semakin sulit karena maaf nenek saya sudah memakai popok atau manula. Pertanyaan saya Ustaz, keponakan saya ada yang lulusan salah satu pondok pesantren ternama di Gorontalo, Sulawesi Utara dan mereka menyampaikan bahwa kondisi usia sakit serta sakit nenek saya membuatnya sudah tidak wajib mendirikan salat. Apa itu benar? Tidak benar. Selama nenek masih bisa berfikir, masih waras ya, maka dia tetap wajib apa? Salat. Kecuali kalau dia sudah enggak waras, sudah enggak tahu apa yang dia bicarakan, selalu lupa dengan apa yang dia lakukan, maka itu gugur. Tapi kalau selama dia masih ingat, masih tahu ini waktunya salat zuhur, dikasih tahu bisa, nek belum salat zuhur, dia masih ngerti. Meskipun dia tanya ini zuhur atau bukan, ya, belum nek. Tunggu, berarti dia masih bisa diajak ngomong. Selama dia masih bisa ajak ngomong, meskipun dia lupa dia sudah salat atau belum, dan ada yang bisa kasih tahu, maka dia hendaknya apa? Salat. Ya. Sudah berkali-kali keluarga saya ikhtiar mencari dan berganti perawat untuk membantu nenek saya. Tapi perawat yang sekarang ini paling lama bekerja dan sudah tinggal di rumah nenek saya berbulan-bulan. Setiap sore perawat tersebut memutar lagu-lagu rohani di kamarnya karena memang dia seorang Nasrani. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jangan sampai nenek ente jadi Nasrani, hati-hati aja. Ya nasihati. Antum apa namanya yang kasih gaji bisa mengatur tentunya. Sudah naikkan gajinya sedikit, jangan putar lagu rohani. Nonton radio Roja atau nonton TV Roja. Kasih duit tambahannya. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.